Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya dulu, nama saya Putu Eka Rimbawa. Saya adalah dosen untuk mata kuliah pengantar farmasi sosial yang akan mengajar di semester genap ini. Adapun untuk dalam perkuliahan pengantar farmasi sosial ini, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai RPS ya, perkuliahan. Nah, sini bisa kalian nanti saksikan di layar monitor, ada RPS perkuliahan tentang farmasi sosial ya. Nah, jadi ini, waktu semester ganjil kalian sudah menempuh filsafat ilmu. Jadi kalian bisa mengikuti mata kuliah farmasi sosial. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini bisa kalian lihat di layar monitor, di mana di sini kalian bisa melihat yaitu mahasiswa mampu ya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan kemudian nomor 2 adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan aplikasi pengantar farmasi sosial. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang permasalahan yang bersinggungan dengan pengantar farmasi sosial berdasarkan dari hasil analisis informasi dan data. Nah, untuk topik bahasan satu semester ini yang kita bahas adalah ini. Yang pertama adalah definisi pengantar farmasi sosial. Kemudian ada namanya pengenalan tenaga kefarmasian, sistem kesehatan nasional, interaksi farmasis dengan profesi kesehatan lainnya, interaksi farmasi dengan masyarakat, pengawasan penggunaan obat, model perilaku kesehatan, manajemen penggunaan obat rasional atau POR, good pharmacy practice atau GPP, dan yang terakhir adalah pelaksanaan farmasi sosial melalui edukasi apocil di masyarakat. Ya. Nah, kemudian ini referensinya di sini ada beberapa hasil riset saya, termasuk riset Pengmas. Nanti mungkin bisa kalian baca. Dan juga ada modul buku ya yang sudah saya buat untuk pengantar farmasi sosial ya, yang saya garis bawah ini yang bold ini. Kemudian dosen pengampunya ada 3 nanti ya, saya sendiri, Pak Eka, kemudian Bu Rai dan Bu Dewayu. Nah, untuk RPS yang akan kita bahas ini adalah ini. Jadi bisa kalian lihat di layar monitor. Di sini kita akan melihat bagaimana sih teknik penyajiannya. Jadi kita dalam kuliah daring ya. Di sini kita akan ada diskusi ya, 2 arah. Jadi bisa kalian, maksudnya kita bisa sharing di sini, sharing ilmu, atau kalian bisa bertanya kepada saya, ataupun saya yang bertanya ke kalian. Jadi ada komunikasi 2 arah. Kemudian untuk penilaiannya, di sini kalian bisa lihat ya, di sini nanti ada tes tulis ya, mengenai pre, artinya sebelum perkuliahan dimulai kita ada pre sama tes, kemudian di akhir perkuliahan kita ada post test. Nah, kemudian saya juga menilai tes secara lisan. Jadi keaktifan kalian memberikan pendapat, bertanya, ataupun menjawab. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika kuliah daring ini, setiap pengumpulan tugas itu melalui Google Classroom ya. Di sini sudah saya buatkan link Google Classroom-nya untuk pengantar farmasi sosial. Jadi nanti setiap pertemuan, di sini akan ada tugas review. Jadi mata kuliah yang direview inilah apa yang kalian tadi dapatkan saat kuliah, kalian review lagi dia. Nah, ini dikumpulkan nanti setiap seminggu. Jadi misalnya pertemuan 2 saya kasih tugas, pertemuan 3 dikumpulkan. Jadi dikumpulkan melalui Google Classroom ini ya. Jadi ini yang akan kita lakukan dalam 1 semester ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai ya ke pertemuan 6. Di sini ada namanya pengawasan penggunaan obat. Nah, dalam pengawasan penggunaan obat ini, nanti akan ada materi yang akan saya bahas ya. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian ada jenis obat ya. Yang nomor 3 adalah informasi obat. Yang nomor 4 peredaran obat palsu, nomor 5 kesimpulan. Nah, ini topik yang kita bahas untuk hari ini untuk pertemuan 6. Nah, kita mulai saja. Nah, sebelum kita mulai ada sedikit pretest ya. Nah, bisa kalian lihat nanti di layar monitor, saya kirimkan linknya. Bisa nanti kalian jawab. Oke. Oke, link saya kirimkan ke kolom chat, nanti bisa kalian klik langsung ke Google Form ya. Silakan dikerjakan.
Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Berarti kita lanjut ya. Ya, yang pertama yang kita bahas tadi seperti saya lihat di materi ada pendahuluan namanya. Nah, kenapa sih kita belajar pengawasan penggunaan obat? Yang pertama alasannya simpel. Namanya masyarakat pasti pernah sakit ataupun sehat. Nah, ketika dia sehat, di sini tidak akan jadi masalah. Nah, tetapi ketika dia sakit, itu yang bermasalah. Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2000 sampai tahun 2015, ini orang sakit mencapai 25,6 sampai 28,7%. Dan yang mencari obat itu adalah 60,8% yang paling sedikit. Jadi ketika sakit dia mencari obat. Nah, ketika mencari obat, dia akan menjadi sehat. Tetapi hanya 54,8%. Ini menurut data dari hasil penelitian tahun 2019. Bisa dilihat ya di referensi tadi yang saya cantumkan di RPS, itu ada datanya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika orang minum obat malah tambah sakit? Nah, inilah yang perlu terjadinya pengawasan penggunaan obat. Nah, karena itu kalian belajar namanya pengawasan penggunaan obat di sini untuk mengawasi penggunaan obat agar masyarakat menjadi sehat bukan bertambah sakit. Nah, kita mulai sekarang. Nah, kira-kira kalau kalian lihat dari slide ini ada jenis obat ya, ada namanya obat sintetik dan obat herbal medicine. Nah, kita mulai dari obat sintetik. Nah, ini kan obat yang sering kalian beli di apotek. Nah, kira-kira kalau logo hijau dan logo biru ini ada yang tahu nggak apa artinya? Atau ada yang pernah nggak melihat obat apa itu? Izin menjawab, Pak. Oke, nama dan NIM? Nama saya Dewa Gudalit Dharma Putra, NIM 057. Oke, silakan. Kalau untuk logo yang warna hijau itu untuk obat bebas, Pak. Dan yang warna biru obat bebas terbatas. Oke, terima kasih atas masukannya. Kira-kira apa sih perbedaan dua hal ini yang kalian tahu? Ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Pak. Oke, nama dan NIM? Nama Dewa Yoga, NIM 040. Oke, silakan Dewa Yoga. Kalau logo yang hijau atau obat bebas itu, dia itu obat itu dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Kalau yang biru itu obat dengan bebas terbatas tuh dia tuh dapat obat itu dapat dibeli bebas, tetapi harus obat itu bebas dibeli tanpa resep dokter, tapi ada peringatan khususnya, Pak. Oke, terima kasih ya atas masukannya. Benar tadi ya, dua hal itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau logo hijau dan logo biru ini, kalau logo hijau itu tidak ada peringatan. Biasanya kayak contohnya paracetamol. Tapi kalau logo biru ini ada peringatannya. Hati-hati untuk penggunaan luar. Nah, biasanya seperti itu. Jadi biasanya kalau semakin dia ke bawah, sampai sini, dia semakin berbahaya obat itu. Jadi perlu pengawasan khusus dia. Nah, tapi khusus dua obat ini, dia bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, tetapi ingat, yang warna biru ini tadi seperti kata temannya perlu perhatian khusus dia. Nah, contohnya warna logo hijau ini misalnya contohnya paracetamol, yang warna biru ini adalah contohnya adalah ibuprofen yang sering kalian lihat di apotek sehari-hari. Nah, untuk dua obat ini wajib dengan resep dokter. Nah, yang jadi permasalahan adalah seringkali obat kamera ini dibeli secara bebas. Ini yang menyebabkan terjadinya kenapa orang sakit minum obat tambah sakit lagi. Salah satu faktor penyebabnya. Karena obat-obat dengan logo seperti ini, dua hal ini wajib dengan resep dokter. Kalau ini adalah logo dengan contohnya adalah golongan antibiotik. Nah, kalau ada yang pernah beli antibiotik amoxicillin, ketika dia sakit bukannya tambah sehat malah tambah sakit. Nah, ini hati-hati di sini. Kemudian yang logo kayak tanda tambah ini warna merah ini adalah khusus ya golongan obat yang menggunakan atau ada perhatian khusus, di mana perhatian khusus itu adalah perlu pelaporan karena obat-obat ini menyebabkan ketergantungan biasanya, contohnya golongan narkotika. Nah, ini obat sintetik nih. Sedangkan obat-obat herbal medicine yang kalian lihat di tiga hal ini, 1, 2, 3, ini ada perbedaannya. Nanti mungkin kalau kalian di apotek kalian akan sering melihat logo seperti itu herbal medicine. Kalau logo jamu itu artinya obat ini belum memiliki khasiat yang pasti.
Kaset yang pasti itu artinya masih diinfokan, maksudnya informasi obat itu berkaset adalah berasal dari turun-temurun. Tapi ketika diuji cobakan ke hewan coba, dia tidak berkhasiat. Nah, kalau herbal standar yang kalian lihat 3 lambang ini, saat bintang 3 ini, nah, ini artinya dia ketika di manusia, dia tidak ada efeknya. Jadi maksudnya belum tidak ada efeknya, itulah efeknya belum pasti. Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang enggak. Tetapi kalau di hewan coba, dia 100% berhasil. Tapi ketika dicobakan ke manusia, dia ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi logonya adalah obat herbal standar. Artinya ini upgrade ya, dari jamu ke herbal standar. Nah, yang paling sempurna untuk obat herbal medicine adalah logo fitofarmaka seperti ini. Ini kasetnya sama dengan obat efek kimia, di mana ketika diuji cobakan ke manusia 100% berhasil dia. Jadi ketika kalian nanti minum obat, hati-hati kalian memilih obat seperti ini, karena kendalanya adalah ketika kalian hanya menggunakan logo obat jamu atau obat herbal standar, itu kasetnya belum pasti. Di kalian bisa, tapi di orang lain belum tentu bisa. Tapi kalau logo fitofarmaka sudah pasti berhasil. Kasetnya sama dengan obat sintetis. Oke, itu jadi jenis obat ya. Kemudian ini, pengawasan penggunaan obat yang perlu kalian perhatikan adalah informasi obatnya. Jadi setelah saya survei dari hasil penelitian tahun 2017, itu rata-rata informasi obat didapatkan oleh masyarakat berasal dari petugas kesehatan, internet, iklan, dan lingkungan. Nah, petugas kesehatan ini saya pernah bikin riset ya, di referensi juga sudah ada tentang peran apoteker. Jadi peran apoteker ini dia memberikan pengaruh yang positif terhadap penggunaan obat di masyarakat. Nanti mungkin kalau kalian bisa lihat di jurnal saya, dia memberikan efek yang benar-benar signifikan terhadap perubahan penggunaan obat di masyarakat. Jadi lebih ke arah yang positif. Nah, kalau internet yang seperti kalian ketahui, zaman sudah maju sekarang, ya otomatis informasi obat sangat cepat beredar. Nah, kadangkala disinilah terjadi miskomunikasi. Karena yang namanya internet, sumber informasinya belum tentu benar. Hati-hati di sini. Untuk itu, apabila kalian menemukan kejanggalan dari informasi internet, alangkah baiknya kalian bertanya ke petugas kesehatan untuk memastikan bahwa obat yang kalian konsumsi nanti atau untuk kalian sendiri atau saudara atau teman itu benar. Nah, kemudian iklan, hati-hati di sini. Dulu banyak sekali iklan obat-obat herbal ya, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hati-hati. Yang tadi saya jelaskan bahwa obat herbal yang memiliki khasiat yang bagus atau pasti itu hanyalah obat fitofarmaka. Sedangkan jamu sama obat herbal standar itu belum efeknya belum pasti ke manusia. Dan untuk obat itu efeknya adalah satu, misalnya gini, obat tensi hanya khusus untuk obat tensi saja. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hati-hati ketika makan iklan. Jika kalian ragu, kembali lagi ya, tanya ke petugas kesehatan. Yang terakhir, lingkungan. Ini yang biasanya terjadi di masyarakat. Artinya, lingkungan ini maksudnya banyak orang ketika sakit seringkali menyarankan obat yang diminumnya. Jadi ingat, hati-hati ketika dia sakit dengan gejala yang sama, belum tentu obatnya sama juga. Hati-hati di sini ya, di lingkungan. Jadi tetap ketika kalian mendapatkan saran dari teman atau keluarga, itu alangkah baik kalian konsultasi juga ke petugas kesehatan. Jadi informasi obat yang tepat itu biasanya berasal dari petugas kesehatan. Karena saya juga pernah punya riset ya di lingkungan tentang perilaku masyarakat, di mana ternyata pengalaman seseorang itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan obat. Dia bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Nah, di sini, di lingkungan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke topik ketiga tentang peredaran obat palsu. Nah, peredaran obat palsu ini, kalau kalian baca di berita, nih polisi gerebek pabrik obat palsu di Bogor. Nah, ternyata obat palsu pun ada pabriknya, hati-hati. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit sekilas mengenai bagaimana cara membedakan obat palsu sama obat asli. Atau sebelum itu, ada nggak yang mau memberikan pengalamannya tentang bagaimana membedakan obat palsu? Ayo, kenapa Pak? Kita sharing saja di sini ya.
Saya izin memberikan pengalaman, Pak. Oke, nama NIM? Nama saya Iwayan Gangga, NIM 066. Oke. Yang pernah saya tahu tentang obat palsu itu biasanya kemasannya kurang menarik, Pak. Oke, kurang menarik. Licak gitu maksudnya ya? Ya, Maksudnya bisa dalam aja. artian kemasannya udah rusak gitu ya? Ya, kadang saya lihat batch-nya itu nggak ada gitu, Pak. Oke, sudah banyak ya. Oke, itu bisa dipakai patokan ya. Jadi Ya. nanti kalau kalian lihat di slide saya ini, terima kasih ya Gangga. Ya, sama-sama. Pembelian obat dan cek obat ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau kalian ingin membeli obat, biasanya sekarang kan kita ngerti nih pembelian obat secara online. Nah, ketika membeli obat secara online, kan tempat online yang kalian beli itu harus di apotek ataupun toko obat. Karena hanya toko obat dan apotek yang memiliki izin untuk menjualkan obat dia. Nah, ketika kalian beli obat di luar apotek atau toko obat, hati-hati. Itu bisa jadi itu adalah obat palsu. Nah, karena ketika kalian di apotek sama toko obat, kalian sudah dapat jaminan nih. Obat yang ada di apotek sama toko obat itu pastilah obat asli. Nah, kemudian ada namanya menggunakan aplikasi cek obat. Kalau mungkin yang punya Android, mungkin pernah dengar istilah cek BPOM. Jadi, install aplikasi dari BPOM, itu akan kita ketahuan nih, obat yang kita beli itu obat asli apa obat palsu. Nah, caranya ada kayak gini. Saya punya videonya, bisa kalian tonton sebentar. Nah, oke. Jadi sekilas video tutorial penggunaan aplikasi cek BPOM. Jadi tinggal kalian cek saja nomor batch-nya, akan ketahuan nih apakah dia obat palsu apa asli. Tapi tutorial untuk aplikasi cek BPOM ini hanya bisa digunakan untuk obat, makanan ataupun kosmetik biasanya. Kalau alkes nggak bisa ya. Nah, itu sekilas mengenai aplikasi penggunaan cek BPOM. Nah, jadi Makasih Pak kita ya. di akhir Oke, jadi kita di kesimpulan terakhir ini yang saya berikan adalah satu, ingat ketika untuk menjadi sehat itu perlu pengawasan dalam satu ya jenis obat yang bisa dijelaskan, kemudian informasi. Yang terakhir adalah waspada obat palsu. Ketika 3 hal ini kalian perhatikan, kalian konsumsi obat pasti menjadi sehat. Oke, demikian untuk tutorial perkuliahan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, nama dan NIM? NIM 055, nama Atif. Oke, silakan. Saya mau bertanya, saya punya kerabat mengalami penyakit kronis, tetapi hanya mengonsumsi obat herbal saja, sampai sekarang masih sehat. Kalau dihubungkan dengan pengawasan penggunaan obat, bagaimana ya Pak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi bagaimana? Jadi begini, seperti yang tadi saya jelaskan, saya kembali ke slide ya, yang 3 hal tadi itu. Oke, 3 obat ini ada logo jamu, herbal standar, dan fitofarmaka. Nah, jadi ketika obat herbal medicine ini digunakan untuk pengobatan penyakit kronis, hati-hati. Dia efeknya bisa berhasil, bisa tidak. Nah, khusus untuk logo jamu dan obat herbal standar, ketika di kerabatnya atau teman yang bisa menggunakan dan memiliki efek, belum tentu ketika dibagikan ke orang lain itu bisa. Tidak bisa dijelaskan karena untuk herbal standar hanya bisa berhasil di hewan uji coba, sedangkan logo jamu hanya informasi dari turun-temurun.
hati-hati. Jadi ketika mengkonsumsi obat herbal medicine, golongan jamu atau herbal standar, dia harus dibarengi dengan obat sintetik untuk memastikan khasiat yang diberikan. Itu artinya ketika pasien mengidap penyakit kronis, dia diberikan obat herbal, harus dikombinasikan dengan golongan sintetik. Obat herbalnya khusus logo jamu dan herbal standar ya. Nah, untuk memastikan dari keselamatan pasiennya. Sedangkan logo fitofarmaka itu bisa berdiri sendiri. Nah, untuk kasusnya kerabatnya adik, nah kemungkinan ketika dia mengkonsumsi logo jamu ataupun herbal standar, dia memiliki fisiologi atau fisiologis tubuh yang bagus dia. Jadi cocok minum logo jamu dan herbal standar, tapi hati-hati. Tetap hati-hati ya. Khasiat yang diberikan logo jamu sama herbal standar ini belum pasti ke manusia. Jadi alangkah baiknya ketika adik menyarankan, dia harus dikombinasikan dengan golongan obat sintetik untuk memastikan keamanan bahwa penyakit kronisnya tidak akan kambuh lagi. Karena yang namanya pengobatan itu harus memastikan dari keselamatan pasiennya. Itu tujuan utama dari pengobatan. Oke, bagaimana adik? Bisa terima jawabannya? Baik, Pak, bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Hanya logo fitofarmaka ya yang bisa tanpa obat kimia. Sedangkan untuk obat jamu sama obat standar itu wajib dengan kombinasi obat kimia. Oke. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Ada post-test terakhir ya. Saya kirimkan dulu linknya ke chat Zoom. Oke, bisa dikerjakan ya. Terakhir, sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jangan lupa ya untuk review materi hari ini ya, dikumpulkan lewat Google Classroom ya, minggu depan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada jamnya, Pak? Jamnya biasanya sebelum perkuliahan dimulai ya, harus sudah dikumpulkan ya. Ya, Pak. Oke, untuk materi hari ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lain enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore.